Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Bu Efta mengenai bab pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah kedatangan penjajah dari bangsa Belanda dan bangsa Jepang yang sudah berusaha mengambil alih wilayah negara Indonesia, termasuk mengambil tenaga rakyat Indonesia. Bangsa Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan ingin menguasai negara Indonesia dengan melaksanakan kerja paksa atau kita kenal dengan sebutan Romusa. Sedangkan untuk negara Belanda melaksanakan kerja paksa atau kita kenal dengan sistem Rodi. Baiklah anak-anak, marilah kita simak materi yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti ada tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan minggu yang ketiga adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Simak tujuan pembelajarannya. Kompetisi dasar yang kita akan pelajari yaitu menggali proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian selanjutnya yaitu menggali sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian bisa membedakan antara usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Saya ingatkan kembali, tepatnya kedudukan Belanda mulai terusik sejak kedatangan Jepang pada tahun 1942. Belanda akhirnya menyerah pada Jepang tanggal 8 Maret 1942, tepatnya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Indonesia menjadi wilayah kependudukan Jepang. Setelah Jepang menguasai Belanda, rakyat semakin menderita. Jepang menjajah kurang lebih 3,5 tahun. Meskipun tidak terlalu lama, namun dampaknya besar bagi rakyat Indonesia, yaitu kehidupan rakyat semakin sengsara akibat meningkatnya kelaparan, kebodohan, dan penderitaan. Kehidupan bangsa Indonesia mulai berubah ketika pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat pada Perang Pasifik. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Pada bulan September 1944, Perdana Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Tepatnya BPUPKI atau kita kenal dengan
Dokuritsu Junbi Chosakai adalah salah satu bukti Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. 1 Maret 1945 dibentuk atau diumumkan adanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Lantas, apakah tugas dari BPUPKI? Ternyata BPUPKI bertugas kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Kepengurusan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada di Gedung Chuo-Sangiin atau kita kenal dengan Gedung Pancasila. Nah, berikut adalah Gedung Chuo-Sangiin atau kita kenal dengan Gedung Pancasila. Nah, tepat sekali jawaban kalian. Yang ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Yang ini adalah RP Suroso. Mereka sama-sama dari Indonesia. Kalau Rajiman Widyodiningrat adalah Ketua BPUPKI, sedangkan RP Suroso sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa adalah wakil dari Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya katakan, sidang BPUPKI ada 2 sidang. Sidang BPUPKI yang pertama itu resmi, hanya 1 kali. Nah, sidang BPUPKI resmi yaitu 2 kali, sidang pertama dan sidang kedua. Nah, berikut sidang BPUPKI secara tidak resmi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Berlangsung di kantor besar Jawa Hokokai tanggal 14 Agustus 1945 yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. 9 diantaranya yaitu ada Mr. Ahmad Subarjo, golongan kebangsaan, kemudian ada Abi Kusno Cokrosuroso, golongan kebangsaan Islam, yang mana adalah mewakili dari bangsa Indonesia. Nah, sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yaitu membahas konsep dasar negara kita Pancasila. Terdiri dari Mr. Muhammad Yamin. Mengungkapkan 5 dasar negara kita. Yang pertama, beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial. Tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengungkapkan 5 dasar negara. Dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, Mr. Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kemudian, Mr. Muhammad Yamin menambahkan, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Nah, Mr. Muhammad Yamin menjabarkan konsep dasar tersebut. Yang pertama, beri kebangsaan. Negara Indonesia harus dipenuhi kebangsaan dan ketuhanan. Hal ini akan membuat bangsa Indonesia memiliki
beradaban luhur. Kedua, peri kemanusiaan. Maksudnya adalah negara Indonesia diharapkan melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Yang ketiga, peri ketuhanan. Peri ketuhanan adalah rakyat Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, peri kerakyatan. Untuk memutuskan segala urusan yang menyangkut masyarakat luas diharapkan pada musyawarat untuk mencapai mufakat. 5. Kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial. Negara harus memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraannya. Yang kedua, yang mengungkapkan konsep dasar negara Indonesia adalah Mr. Supomo. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengumumkan rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Kesatuan. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Mr. Supomo juga menekankan bahwa Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, yaitu golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi, negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan maupun paham. Mr. Supomo juga menjabarkan konsep dasar negara yang dikemukakan, yaitu 1. Teori individualistik, yang artinya negara merupakan masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antar individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu di dalam masyarakat. Kedua, teori golongan atau kita kenal dengan teori kolektivitas. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar, namun negara harus menghormati segala golongan, baik yang besar maupun kecil, tidak ada pembedaan. Yang ketiga, teori integralistik, yaitu negara menjamin kepentingan seluruh masyarakat kesatuan yang integral, jadi yang mana terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebinekaan, nilai religius, dan selaras. Yang ketiga, yang mengungkapkan konsep dasar negara kita, Insinyur Soekarno. Kalian tentu sudah mengenal Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato di hadapan seluruh anggota BPUPKI. Pada pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, musyawarah atau mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga menjabarkan beberapa penjabaran dari kelima tersebut. Konsep dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno, yang pertama, kebangsaan, artinya bahwa kebangsaan masyarakat Indonesia adalah yang berperi kemanusiaan, tidak meremehkan bangsa lain, dan bukan chauvinisme. Internasionalisme adalah usaha membangun kerjasama antar bangsa dan membangun perdamaian dunia. Ketiga, dasar syarat mutlak bagi bangsa Indonesia adalah permusyawaratan. Mufakat menjadi prinsip utama dalam membicarakan semua permasalahan, termasuk permasalahan agama melalui perwakilan rakyat. Selanjutnya, kesejahteraan rakyat.
Insinyur Soekarno mengusulkan politik demokrasi ekonomi sebagai solusi mendatangkan kesejahteraan sosial ketuhanan yang Maha Esa. Negara memberi kebebasan tiap orang untuk menyembah Tuhannya secara leluasa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian Insinyur Soekarno juga mengusulkan bahwa rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka dinamakan Pancasila. Para anggota sidang BPUPKI menerima secara bulat usulan tersebut. Kemudian Insinyur Soekarno sila tersebut diringkas lagi menjadi sila yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalis, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Kedua, demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Insinyur Soekarno, Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila yang dinamakan gotong royong. Insinyur Soekarno dalam sidang tersebut juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara yang dikemukakan Insinyur Soekarno adalah dinamakan Pancadharma. Kemudian atas saran seorang ahli bahasa, Insinyur Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Akhirnya pada sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei 1945 disepakati sebagai menjadi dasar negara Indonesia. Sejak saat itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Wakil dari Jepang yaitu Ichi Bangase Yoshio. Ketua BPUPKI sendiri adalah Dr. Rajiman Wetyo Diningrat. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu sidang kedua. Panitia kecil yang resmi ini beranggotakan 8 orang yang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, terdiri atas 6 orang wakil kebangsaan atau 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia 8 terdiri atas Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mohyamin, Mr. Amaramis, M. Sutarjo, Karto, Hadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, golongan kebangsaan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, golongan Islam. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara uni atau federasi, daerah negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat atau BPR, Badan Penasehat, bentuk negara dan kepala negara, soal pembelaan dan soal keuangan. Pada akhir pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno juga mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang kita kenal dengan sebagai Panitia 9, yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Amaramis, Abdul Ghahar Muzakkar, Wahid Hashim, Agus Salim, Abikuno Cokro Sujoso. Kemudian pada akhir pertemuan tersebut, tepatnya tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antara peserta rapat tentang rumusan dasar negara. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep rancangan pembukaan ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara disebut Mukadimah. Kemudian oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, oleh Sukiman Wirjo Sanjoso yaitu Gentleman Agreement. Nah, anak-anak, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Untuk tugas, silakan kerjakan di modul PPKN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.